Selamat pagi saudara-saudara dan selamat berjumpa kembali pada renungan hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, baiklah saudara-saudaraku kita beribadah untuk mendengarkan firman Tuhan agar kita dikuatkan melakukan segala pekerjaan kita mulai dari pagi hingga malam hari nanti. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Firman Tuhan hari ini dari 2 Timotius 2 ayat 9, demikian bunyinya. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Demikian bunyinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua kita menginginkan agar hidup kita jauh dari segala pencobaan ataupun segala penderitaan. Apalagi untuk menjalankan tugas mulia, yaitu pemberitaan Injil, kita harapkan supaya perjalanan atau hidup kita mulus dan juga tidak ada halangan-halangan. Dalam hal inilah Paulus mengingatkan kita bahwa hidup Paulus yang sudah memberi waktu, memberi tenaganya, memberi hidupnya siang maupun malam hari untuk memberitakan Injil, hidupnya banyak mengalami penderitaan, bahkan terbelenggu dia dipenjarakan. Namun perlu diingat bahwa Injil itu tidak dapat terbelenggu atau dipenjarakan atau berhenti, karena Tuhan Yesuslah yang kita beritakan dalam perjalanan hidup kita. Ada juga orang yang berbuat baik, tapi orang lain membuat hidupnya mengalami penderitaan atau dicaci maki. Seperti Munson dan Liman yang datang ke tanah Batak untuk memberitakan Injil, memberitakan terang dari Tuhan Yesus. Mereka menderita, bahkan mereka dibunuh, mati karena Injil itu. Tapi saudara-saudara perlu diingat, darah orang martirlah yang menjadi benih untuk
semakin banyak orang yang percaya dan berdirinya gereja sebagai saksi-saksi tempat persekutuan orang-orang percaya di Tanah Batak dan di Indonesia, bahkan di dunia ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, bagi Paulus, orang dapat menderita atau pemberita-pemberita Injil, mulai dari pendeta, banyak mengalami tantangan-tantangan ataupun caci maki sehingga hidupnya menderita. Namun Injil itu harus terus dikabarkan dan tidak boleh terbelenggu atau berhenti, bahkan tidak boleh dipenjara. Paulus di dalam penjara juga, dia senantiasa berdoa, dia senantiasa memberitakan Injil keselamatan itu kepada seluruh gereja-gereja yang dia tulis melalui suratnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, beritakanlah kebaikan kepada semua orang dengan membantu yang kekurangan, berdoa bagi semua orang, dan untuk juga pemerintah supaya menjalankan pemerintahan itu dengan baik. Beritakanlah Injil itu, berita kesukaan kepada orang-orang yang menderita supaya hidupnya terangkat. Beritakanlah berita kesukaan, yaitu Injil itu, kepada orang yang berkekurangan dengan membantu mereka. Tidak boleh berhenti, karena itu adalah perintah daripada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena ini, ayat ini menggugah hati dan pikiran kita. Kalaupun ada yang menghalangi pemberitaan Injil itu, atau bahkan kita menderita, tetapi kabar baik, yaitu Injil itu, harus terus diberitakan. Tidak boleh berhenti dan tidak boleh terpenjara. Inilah firman Tuhan yang menggugah hati dan pikiran kita, supaya kita memberikan waktu, tenaga kita, waktu kita untuk memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang, supaya mereka terselamatkan jiwa-jiwa orang yang masih menjauh daripada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat menerima hari yang baru hari ini. Sebelum kami memulai pekerjaan kami hari ini, kami telah mendengarkan firman-Mu, supaya setiap orang, tanggung jawab kami pribadi maupun keluarga, untuk memberitakan Injil, dan tidak boleh berhenti, apalagi terbelenggu. Seperti Paulus, dalam hal pemberitaan Injil dia menderita, bahkan dipenjarakan, namun dia senantiasa berdoa untuk semua orang, untuk semua gereja, dan bahkan dia memberitakan Injil dari penjara, supaya banyak orang terselamatkan jiwa-jiwanya. Demikian juga kami pada saat ini, kami harus memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberitakan Injil, berita kesukaan, berita keselamatan untuk banyak orang, supaya mereka terlepaskan, terselamatkan jiwa-jiwa kehidupan mereka. Bagi orang sakit, supaya Tuhan menyembuhkan. Orang yang berkekurangan, Tuhan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan orang yang sekolah untuk memasuki perguruan tinggi negeri dan SMP negeri, saya berdoa dari gereja ini, supaya Injil keselamatan, berita kesukaan itu melepaskan, untuk memampukan mereka meraih cita-citanya dan juga kedua orang tuanya. Kuatkan kami hari ini, biarlah berkat Tuhan mengalir untuk kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Terberkatilah kehidupannya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus
kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi, tetap saya himbau supaya kita sampai saat ini untuk tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak supaya kita sehat selalu beraktivitas di mana Tuhan memberikan waktu untuk kita. Selamat pagi, Shalom.